Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap mendengarkan kisah yang luar biasa ini. Kalian tahu nggak, ada seorang pahlawan Islam yang namanya terukir dengan tinta emas dalam sejarah. Namanya Musa bin Nusayr. Dia adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di masa lalu. Beliau lahir di tengah padang pasir Arabia tahun 640 Masehi. Bayangkan hidup di tengah gurun yang keras dan tandus, namun tetap bisa menjadi sosok yang luar biasa. Waktu itu Islam sedang berkembang pesat. Banyak wilayah yang mulai mengenal dan menerima ajaran Islam. Ini adalah masa-masa yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Ayahnya, Nusayr, adalah seorang jenderal hebat di pasukan Khalifah Muawiyah. Sebagai anak seorang jenderal, Musa tentu saja mendapatkan banyak pelajaran berharga sejak kecil. Nah, sejak kecil, Musa sudah jago banget dalam hal militer dan memimpin. Dia belajar strategi perang, berlatih pedang, dan mengasah keterampilan militernya dengan tekun. Tidak hanya itu, dia juga belajar tentang kepemimpinan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, dan belajar agama dari guru-guru hebat. Musa tidak hanya fokus pada keterampilan militer, tetapi juga mendalami ilmu agama. Dia belajar dari para ulama terkemuka pada zamannya, yang membuatnya menjadi sosok yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat dalam iman. Karena kepintaran dan keberaniannya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan tertarik padanya. Khalifah melihat potensi besar dalam diri Musa dan memutuskan untuk memberinya tanggung jawab yang besar. Akhirnya, Musa diangkat menjadi gubernur Ifriqiya atau Afrika Utara pada tahun 705 Masehi. Ini adalah sebuah pencapaian besar bagi Musa, mengingat usianya yang masih relatif muda pada saat itu. Sejak saat itu, dimulailah petualangan seru Musa dalam menyebarkan Islam ke benua baru. Dia memimpin ekspedisi-ekspedisi besar, menaklukkan wilayah-wilayah baru, dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh semangat. Kisah Musa bin Nusayr adalah contoh nyata bagaimana ketekunan, keberanian, dan iman bisa membawa seseorang mencapai hal-hal yang luar biasa. Sesampainya di Afrika Utara, Musa langsung dapat tantangan berat. Tanah yang keras dan cuaca yang ekstrem menjadi ujian pertama bagi pasukannya. Namun, tantangan terbesar datang dari penduduk asli yang sudah lama mendiami wilayah ini. Suku Berber yang tinggal di sana terkenal kuat dan keras kepala memegang kepercayaan mereka. Mereka adalah pejuang tangguh yang tidak mudah ditaklukkan. Setiap desa dan benteng mereka pertahankan dengan gigih, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tapi Musa bukan pemimpin sembarangan. Dia punya strategi perang yang jitu dan pintar berdiplomasi. Dengan mempelajari taktik lawan dan memanfaatkan kelemahan mereka, Musa berhasil merancang serangan yang efektif. Selain itu, dia juga tahu kapan harus menggunakan diplomasi untuk mencapai tujuannya. Pasukan Muslim yang dipimpinnya berhasil menaklukkan benteng-benteng Berber satu persatu. Setiap kemenangan membawa mereka lebih dekat ke tujuan akhir, yaitu menguasai seluruh wilayah Afrika Utara. Keberhasilan ini tidak hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena kecerdikan Musa dalam memimpin. Hebatnya, Musa selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan toleransi, saat memperlakukan mereka yang sudah ditaklukkan. Dia memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan hormat dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Ini membuat banyak orang Berber mulai melihat Islam dengan pandangan yang lebih positif. Suku Berber diberi pilihan masuk Islam, bayar pajak, atau berperang. Banyak yang memilih untuk masuk Islam atau membayar pajak karena mereka melihat keadilan dan kebijaksanaan dalam pemerintahan Musa. Namun ada juga yang memilih untuk terus berjuang mempertahankan tanah dan kepercayaan mereka. Perjuangan ini memiliki sejumlah fitur sinkronik tentang kesehatan Muslim dan Berber di Afrika Utara. Keberhasilan Musa di Afrika Utara membuatnya melirik ke seberang Selat Gibraltar. Musa bin Nusayr, seorang gubernur dan jenderal yang cakap, telah berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Afrika Utara. Keberhasilannya ini membuatnya semakin ambisius dan memandang ke arah barat laut ke seberang Selat Gibraltar, di mana terletak wilayah Iberia yang kaya dan subur. Al-Andalus, wilayah Iberia yang dikuasai kerajaan Visigoth, menjanjikan banyak sumber daya dan perluasan wilayah Islam. Wilayah ini terkenal dengan kekayaan alamnya, termasuk tanah yang subur, tambang emas, dan kota-kota yang makmur. Kerajaan Visigoth yang menguasai wilayah ini sedang mengalami kelemahan internal, membuatnya menjadi target yang menarik bagi ekspansi Muslim.
Pada tahun 711 Masehi, Musa mengutus Tariq bin Ziyad, panglimanya, untuk memimpin pasukan kecil menyeberangi Selat Gibraltar. Tariq bin Ziyad, seorang jenderal yang berani dan cerdas, memimpin pasukan yang terdiri dari sekitar 7.000 prajurit. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar dengan menggunakan kapal-kapal kecil, menghadapi tantangan alam dan musuh yang menunggu di seberang. Tak disangka, pasukan Tariq menang besar melawan pasukan Visigoth dalam pertempuran Guadalete. Pertempuran ini berlangsung sengit, namun strategi dan keberanian Tariq berhasil mengalahkan pasukan Visigoth yang lebih besar. Kemenangan ini tidak hanya mengejutkan musuh, tetapi juga menginspirasi pasukan Muslim untuk terus maju. Kemenangan ini membuka jalan penaklukan Al-Andalus dengan cepat. Setelah kemenangan di Guadalete, pasukan Muslim dengan cepat bergerak untuk menaklukkan kota-kota lain di wilayah Iberia. Mereka menghadapi perlawanan, tetapi semangat dan strategi mereka membawa mereka dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya. Musa menyusul Tariq dengan pasukan yang lebih besar, dan bersama-sama mereka merebut kota-kota penting seperti Cordoba, Toledo, dan Seville. Musa membawa pasukan tambahan untuk memperkuat posisi mereka di Al-Andalus. Dengan kekuatan gabungan mereka berhasil merebut kota-kota penting yang menjadi pusat kekuasaan dan ekonomi di wilayah tersebut. Penaklukan ini menandai awal dari era baru di Al-Andalus, di mana budaya dan peradaban Islam mulai berkembang pesat. Sayangnya, di balik kejayaan penaklukan Al-Andalus, ada perselisihan antara Musa dan Tariq. Keduanya dipanggil khalifah di Damaskus untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Musa dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan berkhianat. Sampai sekarang, detail perselisihan dan tuduhan terhadap Musa masih jadi perdebatan para sejarawan. Ada yang bilang Musa memang salah, tapi ada juga yang yakin dia dijebak. Yang pasti, maafat dua skost spet though to res polvis miem ningtofet. Warisan abadi Musa bin Nushair dalam bingkai sejarah Islam. Meskipun akhir hayatnya penuh kontroversi, Musa bin Nushair tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Dia adalah tokoh utama perluasan wilayah Islam di Afrika Utara dan punya peran kunci dalam penaklukan Al-Andalus. Keberhasilannya bukan hanya dari luas wilayah yang ditaklukkan, tapi juga dari warisan peradaban Islam yang ditanamkannya di Tanah Baru. Musa mendorong penyebaran Islam, pembangunan masjid, dan tempat belajar Islam sesembah fingist. Dari Jazirah Arab ke semenanjung Iberia melampaui batas geografis. Perjalanan hidup Musa bin Nushair adalah bukti semangat penyebaran Islam dan perjuangan umat Muslim di masa awal Islam. Dia adalah cerminan generasi sahabat dan tabi'in yang berjuang tanpa lelah untuk menyebarkan agama Allah ke seluruh dunia. Dari padang pasir Arabia hingga Afrika Utara dan akhirnya ke semenanjung Iberia, Musa telah melampaui batas geografis dan budaya. Dia berhasil turun sweeping globus ring dan juperit terapi selendinga. Integrasi dan toleransi kebijakan Musa di tanah taklukan. Salah satu kunci sukses Musa bin Nushair menaklukkan dan mempertahankan wilayah adalah kebijakan integrasi dan toleransinya terhadap penduduk lokal. Dia tidak memaksa orang untuk masuk Islam, tapi memberi mereka kebebasan memilih. Musa juga mendorong pernikahan antara Muslim dengan penduduk lokal yang akhirnya melahirkan masyarakat Islam yang beragam budaya di Al-Andalus. Toleransi dan kepercayaan disan signifkan tuai senin amshis benivium jetway. Musa bin Nushair, inspirasi kepemimpinan dan strategi militer. Kepemimpinan Musa bin Nushair tidak hanya menginspirasi umat Muslim pada masanya, tapi juga generasi-generasi selanjutnya. Dia adalah contoh pemimpin yang visioner, berani, dan bijaksana. Strategi militernya yang brilian, kepiawaiannya berdiplomasi, dan kebijakannya yang adil telah menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin dan panglima militer hingga saat ini. Nama terukir dalam buku sejarah sebagai satu jenderal best sepanjang masa. Penutup, menelusuri jejak sang legenda. Musa bin Nushair, sang penakluk Al-Andalus, memang sudah lama tiada. Namun warisannya akan terus dikenang dan menginspirasi. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang arti penting keberanian, keteguhan, dan keadilan dalam membangun peradaban yang gemilang. Menelusuri jejak Musa bin Nushair adalah menelusuri jejak kejayaan Islam di masa lampau.
Semoga turut bombing is some free lives into high quality seed of bone treaties same day barik.